Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk hadiri majelis ini, berjumpa satu dengan yang lainnya untuk saling support, saling menyemangati ya, untuk terus belajar, terutama sekali adalah memperbanyak bekal untuk kita menjadi ibu, menjadi calon ibu ya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita semuanya, Rasulullah Muhammad SAW, beserta dengan keluarga beliau, para sahabat beliau, dan siapapun yang melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman. Masya Allah ibu-ibu sekalian ya, semangat semua ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Nah, apa kabarnya, baik kan? Alhamdulillah. Masya Allah, setelah pertemuan yang lalu ya, pertemuan kita yang pertama terkait mempelajari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Dr. Abdullah Nasir Ulwan, pada kali ini kita akan menyambung ya. Jadi kalau pertemuan yang lalu kita membahas bahwa pernikahan itu seseorang mencari pasangan hidupnya, suami atau istri, bukanlah semata-mata untuk kepentingan dirinya, tapi lebih karena taat kita kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan juga bagian dari mempersiapkan generasi yang akan datang ya, yang jauh lebih baik daripada diri kita. Salah satu caranya itu adalah mencarikan ibu atau ayah yang terbaik untuk mereka, bagian dari persiapan pendidikan anak yang kelak lahir dari rahim para ibu semuanya. Nah, ya, setelah membahas pernikahan, pada bab yang kedua ini, Dr. Abdullah Nasir Ulwan menjelaskan kepada kita terkait dengan perasaan kasih sayang terhadap anak. Ya, jadi ketika seseorang itu akan memasuki bahtera rumah tangga, ya, dan salah satu tujuan di dalam pernikahan itu adalah untuk meneruskan generasi, melahirkan keturunan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempersiapkan untuk kita semua kondisi terkait dengan perasaan ya. Jadi kesiapan untuk bisa melahirkan generasi atau keturunan yang akan datang. Jadi perasaan yang seperti apa di sini disampaikan ya. Jadi perasaan psikologis itu maksudnya adalah memperlihatkan cinta, kasih sayang, dan perasaan orang tua kepada anak ya. Yang perasaan itu ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkannya ke dalam hati kedua orang tua. Jadi Allah sudah persiapkan semuanya. Ada diri yang siap untuk menikah, ada pasangannya, dan kemudian adalah perasaan ya, kesiapan secara emosional untuk menyambut kelahiran putra putrinya ya. Jadi akhwat sekalian, yang pertama yang harus kita pahamkan adalah bahwa memang Allah sendiri yang mempersiapkan. Allah yang menciptakan fitrah orang tua itu untuk mencintai anak-anaknya. Buktinya apa? Buktinya itu adalah seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat ke-18, yaitu surat Al-Kahfi ayat 46 ya. Di situ Allah berfirman untuk kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang maksudnya adalah
harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Masya Allah ya. Jadi itu bagian dari kesenangan. Artinya kesenangan di sini adalah kegembiraan ya, ketika seseorang itu memiliki anak-anak. Dan Masya Allah ya, anak-anak kecil yang baru lahir, baru di awal-awal fase kehidupannya itu kan memang Masya Allah indah. Masya Allah ya, indah, cantik, menyenangkan gitu ya, seperti itu. Dan kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surahnya yang lain, yaitu di dalam surah Al-Furqan ayat 74 ya. Jadi penciptaan yang fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala ini dikuatkan lagi dengan apa? Dari keinginan kita sendiri, calon orang tua ataupun orang tua ya. Agar apa? Agar memang dikaruniakan, dianugerahi, diberikan, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu keturunan-keturunan yang akan apa namanya ya, yang akan memenuhi rongga hati itu dengan kegembiraan. Bagaimana? Nah, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata Rabbana hab lana, ya, wahai Tuhan kami ya, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun ya, penyejuk mata atau penyenang hati, waj'alna lil muttaqina imama ya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini berkaitan dengan apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa untuk bisa melahirkan anak-anak yang qurrata a'yun, maka harus ada azwaj atau zauj yang dia harus qurrata a'yun dulu. Jadi Masya Allah ya, kalau kita menghendaki anak-anak yang qurrata a'yun, maka suami atau istrinya harus qurrata a'yun dulu. Orang tuanya harus bisa menjadi qurrata a'yun antara satu dengan yang lainnya. Jadi fitrah suci ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan lagi dengan apa? Kecenderungan kita meminta kepada Allah. Ya. Fitrah yang suci ini diikuti dengan apa? Minta penguatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari kita lazimkan, kita biasakan untuk mendoakan para suami kita, anak-anak kita gitu ya, agar apa, termasuk kita sendiri bisa menjadi qurrata a'yun bagi pasangan dan anak-anak kita, saling mendoakan, dan harapannya adalah bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya, indah ya. Jadi fitrahnya sudah dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan lagi dengan pengharapan dan permintaan kita kepada Allah agar diwujudkan yang demikian itu. Nah, akhwat sekalian, yang kedua, selain bahwa fitrah suci itu memang sudah disediakan, sudah diciptakan demikian adanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami juga adalah bahwa rasa kasih sayang itu semata-mata adalah anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya kita bisa lihat misalnya sekarang ada fenomena dalam pernikahan itu child free. Bahkan ada orang yang berpisah, bercerai karena istrinya mengandung. Kenapa sampai seperti itu? Karena dulu ada perjanjian sebelum pernikahan, prenupsialnya ya, bahwa mereka dalam pernikahan itu tidak menginginkan kehadiran anak, childless marriage, jadi pernikahan yang tanpa anak. Kenapa sampai ada orang menikah tetapi tidak menghendaki anak? Nah ini ya, nanti bisa kita pelajari, bisa kita cari lebih jauh lagi, tetapi dalam pandangan saya bisa jadi yang pertama itu adalah trauma ya, trauma masa kecil, trauma dalam
keluarga sendiri ya, pengalaman-pengalaman yang ada ketika dia misalnya tidak dikehendaki kehadirannya, selalu ditolak gitu ya, diingkari keberadaannya, tidak dikehendaki. Akhirnya apa? Alam bawah sadarnya itu menyimpan memori itu dan kemudian menanamkan kepada dirinya sendiri bahwa punya anak itu repot, punya anak itu mengganggu, punya anak itu beban, anak kecil itu merepotkan, nangisan, nggak enak lah yang seperti itu ya. Dan bisa jadi juga adalah ketidaktahuan dia tentang agama ya, bahwa anak itu bagian dari cara kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa anak itu bagian dari upaya kita untuk memperbanyak bekal pulang ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana kalau kemudian ternyata dia berasal dari keluarga yang baik-baik saja tetapi punya pikiran seperti itu? Ya, namanya orang berkembang, mungkin ya dalam masa hidupnya itu dia berada dalam kondisi atau tinggal di suatu tempat yang kebanyakan dia jumpai orang-orangnya tidak suka dengan anak kecil ya. Jadi ini pun menular ya, pembiasaan yang tidak bagus ya. Oleh karenanya kita akhwat ketika sudah dewasa mempersiapkan pernikahan itu bagian dari ibadah kita yang seumur hidup, mempersiapkan diri bahwa menjadi istri itu adalah cita-cita mulia setiap muslimah, maka dia pun mempersiapkan diri dengan cara apa? Belajar ya, menghaluskan perasaan kepada anak-anak kecil. Mungkin repot, tetapi ini bagian dari proses pembelajaran agar apa? Ketika kita memiliki anak sendiri gitu kan ya, tidak terlambat untuk memiliki rasa cinta, tidak terlambat untuk mempersiapkan kehadiran mereka seperti itu. Bahkan kepada anak-anak yang bukan anak kita sendiri, kita juga harus belajar untuk menerima mereka bagian dari society kita, bagian dari lingkup pergaulan kita. Karena anak-anak itu Masya Allah ya, mereka itu luar biasa, perilakunya itu mengajarkan kepada kita banyak hal, celotehnya itu mengajarkan kita pada banyak hal ya. Seperti itu ya. Dan bisa jadi juga selain trauma, selain pembiasaannya tidak bagus, itu juga bagian dari egoisme. Kenapa? Karir saya sedang bagus-bagusnya nih ya, kalau saya punya anak, aduh harus cuti, harus begini dan begitu, harus mengurangi konsentrasi, harus mengurangi jam kerja dan sebagainya gitu. Memang enak kelihatannya ya, tanpa ada anak kecil, tidak banyak direpoti, tidak banyak harus memberikan perhatian, tenaga, pikiran, waktu, harta, seperti itu ya. Tetapi itu hanya perasaan kebahagiaan yang yang tipis ya, karena dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Masya Allah ya. Jadi anugerah ini akhwat sekalian ya, anugerah ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah itu bukan terus serta-merta dia tumbuh, apalagi ketika kita mempelajari agama ini, diajarkan banyak hal ternyata gitu, yang barangkali dulu tidak kita ketahui, barangkali dulu tidak kita persiapkan, karena memang tidak ada sekolah menjadi orang tua, tidak ada sekolah menjadi istri gitu ya, sampai S1, S2, S3 seperti halnya yang lainnya. Profesi-profesi yang lainnya itu paling berapa lama di dunia ini ya kan? Tapi profesi menjadi ibu itu tidak ada pensiunnya, tidak ada resignnya, tidak ada saya mau mengundurkan diri saja nggak sanggup, tidak ada. Maka dia harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau untuk menjadi dokter
ya, dia harus ikut seleksi, harus mengalahkan sekian ribu orang untuk bisa mendapatkan satu kursi di perguruan tinggi negeri misalnya. Setelah itu di dalamnya itu dengan sistem perkuliahan yang sangat ketat, ya, praktikumnya, teorinya dan sebagainya. Habis itu sudah lulus S1 sebagai sarjana medis, harus ada profesi lagi untuk diakui sebagai dokter yang bisa praktek untuk pengobatan. Berapa misalnya 6 tahun. Tapi adakah di antara kita yang benar-benar mempersiapkan diri menjadi ibu 6 tahun dengan sistem perkuliahan yang tertata rapi, strict, dengan sistem evaluasi yang terukur misalnya? Kan belum ada sampai sekarang. Nah, kenapa? Karena dianggap nanti Allah bisa karena biasa. Tetapi akhirnya jadinya seperti apa? Ya seperti coba-coba. Paling tidak ketika tidak dipersiapkan seperti kita kuliah gitu ya. Paling tidak itu memang ada komitmen dari awal. Ayo orang tua, ya, bagaimana mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi orang tua. Kita yang sudah dewasa mempersiapkan diri kelak, ya, ketika memang sudah tiba masanya itu memang sanggup. Eksperimennya tidak lagi to fail, tetapi eksperimen yang berniat untuk berhasil. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah kita duduk di sini, ya, duduk mendengar apa yang dikaji dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Ya, bab kasih sayang ini memang harus diajarkan dan dilatih, sebagaimana ya yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah berkata, datang seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kami tidak pernah mencium mereka. Gitu. Masya Allah ya, Arab Badui ini terkejut ya melihat bagaimana Rasul itu mencintai, menyayangi kedua cucu beliau ya, Hasan dengan Husain, mencium mereka gitu. Jadi karena dia tidak pernah melihat yang demikian, seolah-olah terkejut. Bukan seolah-olah terkejut, terkejut gitu. Maka Rasulullah balik menjawab dengan mengatakan, apakah kamu ingin Allah mencabut kasih sayang dari hatimu? Gitu. Masya Allah ya. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencium Hasan dan Husain, Hasan bin Ali gitu ya. Sedangkan saat itu ada Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk dan ia berkata, wahai Rasulullah, aku punya 10 orang anak, tapi belum pernah satupun mereka yang aku cium. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandangnya dan bersabda, ya, sabda beliau ini dihafal oleh anak-anak kita yang usia TK. Insyaallah ya, di sekolah-sekolah TKIT, sekolah-sekolah Islam, mereka diajarkan ini. Apa katanya? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayang. Masya Allah ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi dari ketidaktahuan, jadi ketidakbiasaan itu dirubah. Tidak tahu dikasih tahu oleh Rasulullah. Tidak biasa mencium anak, sama Rasulullah diajarkan, ayolah. Ya. Jadi Masya Allah, ada yang seperti itu, padahal kasih sayang itu fitrah dan dia adalah anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, di sini misalnya disebutkan, sebentar ya saya lihatkan. Oke ya. Dalam riwayat yang lain ya, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisa minna man la yarham saghiran, laisa minna man lam yarham saghiruna wa ya'rif haqqa kabirina. Ya. Jadi beliau menegaskan kepada kita
bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami dan tidak menghormati hak orang-orang tua di antara kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi. Jadi akhwat sekalian udah jelas ya ini ya. Jadi ini perintah Nabi, salah satu identitas keislaman kita. Jadi Masya Allah ya, ini bagian dari identitas keislaman kita. Kenapa disebut identitas keislaman? Karena Rasul sudah memberikan warning, tidak termasuk golongan kami, golongan Rasulullah, golongan pengikut Rasulullah, kaum muslimin ya, yaitu orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Masya Allah. Jadi ayo kita memantaskan diri menjadi bagian dari pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Menyayangi anak-anak kecil, bukan hanya anak kita sendiri, bukan hanya anak kandung kita sendiri, tetapi juga anak-anak kaum muslimin lainnya. Dan yang ketiga akhwat, Masya Allah ya, yang ketiga di sini disebutkan ya, rasa kasih sayang ini tidak hanya ditujukan kepada anak lelaki. Jadi kalau di riwayat itu disebutkan tadi misalnya Hasan, Husain ya, bukan hanya kepada anak lelaki. Rasa kasih sayang itu harus adil antara anak lelaki dengan anak perempuan. Ya, kan? Sudah jelas ya perintah Allah Subhanahu wa taala, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya. I'dilu baina abnaikum. I'dilu baina abnaikum. I'dilu baina abnaikum. Masya Allah, ini adalah perintah Nabi. 3 kali beliau mengulang. Ya, berlaku adillah kepada anak-anakmu. Berlaku adillah kepada anak-anakmu. Berlakulah adil kepada anak-anakmu. Nah, terkait dengan anak perempuan ini, ya, karena memang pada masa jahiliyah itu anak-anak perempuan itu tidak diperlakukan sama baik dengan anak laki-laki. Ya, anak-anak perempuan itu dibenci. Sehingga untuk mencabut akar tradisi jahiliyah yang sudah mengakar pada sebagian kaum atau mayoritas kaum saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengistimewakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Caranya bagaimana? Ya, telah memberi perhatian lebih dengan apa? Nah, misalnya gitu ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik, barang siapa yang memelihara 2 orang anak perempuan hingga dewasa, maka pada hari kiamat aku, kata Nabi, dan dia seperti ini, sambil mendekatkan 2 jarinya. Masya Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Uqbah bin Amir al-Juhani, dia berkata bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang memiliki 3 orang anak perempuan dan bersabar, ya, memberi mereka makan dan pakaian dari usahanya, niscaya mereka akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Ini riwayat Imam Ahmad. Kemudian Al-Humaidi dari Abi Sa'id dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau bersabda, barang siapa memiliki 3 orang anak perempuan dan 3 orang saudara perempuan, atau 2 orang anak perempuan atau 2 saudara perempuan, lalu ia memperlakukan mereka dengan baik, sabar, dan bertakwa kepada Allah atas mereka, niscaya ia akan masuk surga. Masya Allah ya. Jadi memang Allah menurunkan nabinya, mengutus nabinya kepada kita itu untuk membuang yang jelek-jelek, mengusir yang jelek-jelek. Bagaimana dulu anak perempuan itu dianggap hina, ya, sampai kemudian kalau ketahuan yang lahir itu anak perempuan dikuburkan ke dalam tanah hidup-hidup, mukanya sampai merah kehitaman karena menahan marah dan menanggung malu gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan perempuan itu tentu dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Masya Allah ya. Jadi akhwat sekalian, kalau punya anak perempuan, saya sendiri punya anak perempuan 4, lelaki 1. Masya Allah ya. Di satu sisi, ya Allah, kasihan ini anak lelaki 1 bertanggung jawab kepada 4 orang saudara perempuannya gitu kan ya.
Tapi di sisi lain Masya Allah, Allah berikan keutamaan, Allah berikan kemudahan ya. Semoga kami mampu untuk bisa mendidik anak-anak kami semuanya, lelaki dengan perempuan, khususnya untuk perempuan ini, karena kami memiliki anak 4 orang perempuan ya. Semoga ketika Allah memberikan kami kemudahan untuk bisa mendidiknya sesuai dengan yang dikehendaki olehnya, maka mereka bisa menjadi pendidik kami dari api neraka ya. Mohon doanya akhwat sekalian. Nah, bab perasaan ini akhwat, terkait perasaan psikologis orang tua terhadap anak ini juga, ketika rasa kasih sayang itu sedemikian besar, sedemikian mayoritas ya, menghuni rongga hati itu. Jadi ketika Allah berkehendak untuk mengambil kembali titipannya, maka seorang hamba itu tidak menahan, tidak memberontak. Rasa kasih sayang itu yang sedemikian besar ya, harus diubah menjadi kesabaran, bukan sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena bab ajal ini kita tidak tahu. Dia mutlak adalah haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan, termasuk juga untuk mengambil kembali. Jadi mati itu tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit-sakitan. Baru lahir pun bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia masih muda pun bisa Allah panggil pulang. Termasuk belum lahir pun, tapi dia sudah bersemayam di dalam rahim seorang ibu, ketika Allah berkehendak untuk memanggilnya kembali, ya. Maka sikap yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah sabar dan ridho. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu rasa cinta kepada anak ini sangat besar. Ya, karena seorang ibu itu ketika di dalam rahimnya itu sudah Allah titipkan janin, maka rahmah itu Allah ilhamkan kepada dirinya. Jadi meskipun belum lahir, seorang ibu itu merasakan kehadiran anak di dalam rahimnya. Jadi ketika kemudian Allah menghendaki untuk pulang, si anak nih, tidak ada lain yang bisa kita lakukan kecuali bersabar dan menerima. Ya. Nah, jadi ini akan kembali kepada hakikat keimanan kita. Masya Allah. Ya. Dan kabar gembiranya adalah ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada siapapun yang anaknya wafat, lalu bersabar dan beristirja, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun baginya sebuah rumah di surga yang disebut sebagai Baitul Hamdi. Ya, ada yang menyebutkan ketika dia sudah lahir kemudian meninggal, tetapi ada juga yang menyebutkan ketika dia sudah di dalam rahim ibunya dan dia meninggal, ya, dia pun akan mendapatkan balasan di surganya kelak dengan sebuah rumah yang bernama Baitul Hamdi. Ya. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika meninggal anak seorang hamba, Allah Ta'ala akan berkata kepada malaikat, engkau telah mengambil nyawa anak hambaku? Malaikat berkata, ya. Lalu Allah berkata, kau ambil nyawa buah hatinya? Malaikat menjawab, ya. Allah pun bertanya lagi, apa yang dikatakan hambaku? Mereka berkata, memujimu dan beristirja. Lalu Allah Ta'ala berfirman, dirikan sebuah rumah di surga untuk hambaku dan beri nama Baitul Hamdi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Masya Allah, kesabaran ini membuahkan hasil, dan orang yang sabar dan ikhlas akan memetiknya di hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi ada manfaatnya. Di antara buah itu adalah kesabaran, ya, yang menjadi jalan menuju surga dan pelindung dari api neraka. Nah, kemudian dalam lain kesempatan Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita, barang siapa di antara kalian ada yang tinggal mati 3 orang anaknya, maka mereka akan menjadi pelindungnya di surga. Salah seorang wanita itu bertanya, bagaimana kalau hanya 2 wahai Rasulullah? Beliau menjawab, meski
hanya 2. Maka ada salah seorang rawi riwayat bertanya kepada seorang sahabat ya, yang mendengar Rasulullah bersabda demikian. Bagaimana pendapatmu bila kalian teruskan pertanyaannya? Bagaimana kalau hanya 1? Apa beliau akan menjawab meski hanya 1? Maka Jabir, sahabat ini berkata, aku kira demikian. Masya Allah ya. Kemudian Imam At-Tabrani juga menyampaikan bahwa suatu hari Habibah sedang bersama dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menemui mereka berdua. Kemudian beliau berkata, tidak ada di antara 2 orang muslim yang ditinggal mati 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali anak-anak mereka itu nanti akan didatangkan di hari kiamat dan menunggu di pintu surga. Kemudian diperintahkan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak itu berkata, kami hanya akan masuk bersama orang tua kami. Masya Allah ya. Jadi anak-anak ini meskipun mungkin di dunia dulu belum mengenal orang tuanya, tetapi ya, hakikatnya mereka sudah mengenal. Sehingga ketika mereka disuruh masuk ke dalam surga, mereka mengatakan kami hanya akan masuk bersama orang tua kami. Lalu dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke surga bersama dengan orang tua kalian. Jadi Masya Allah ibu-ibu semua, anak-anak nih, anak-anak yang mendahului orang tuanya dalam keadaan belum balik ya, mereka bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Kesedihan, duka ya, ketika itu berlaku dan kemudian diterima dengan kesabaran dan beristirja, maka sesungguhnya dia menjadi pintu masuk ke surga bagi kedua orang tua yang diuji dengan kematian anaknya tersebut. Ada sebuah kisah yang Masya Allah ya, kisah yang masyhur, yang sangat terkenal terkait dengan hebatnya orang tua yang menerima dengan lapang dada takdir Allah Subhanahu wa taala atas kematian anaknya. Ya, yaitu kisah bagaimana Thalha bin Abi Thalha dengan istrinya. Siapa istrinya? Saya ingat Muslim ya. Jadi Abu Thalha punya anak masih kecil waktu itu dalam keadaan sakit, tetapi Abu Thalha itu dalam kondisi harus bersafar untuk urusan perniagaannya gitu ya. Jadi ditinggalkanlah anaknya itu yang dalam keadaan sakit. Ya. Ternyata dalam masa itu Allah menghendaki anaknya ini kembali ke haribaannya, meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, jangan cerita apa-apa nanti kalau Abu Thalha pulang, biar aku sendiri yang menyampaikan. Ya, jadi ketika malam hari suaminya ini pulang, ya, Ummu Sulaim ini menyiapkan makanan untuk suaminya, ya, berhias cantik, ya, dan suaminya ini ketika datang langsung dilayani dengan luar biasa, dihidangkan makanannya. Suaminya nanya, gimana keadaan anakku tuh? Jawab Ummu Sulaim, meskipun dia dalam kondisi berduka ya, dia menjawab, ia sudah tenang seperti sedia kala. Setelah suaminya udah kenyang dari hidangannya, kemudian beliau berhias cantik ya, kemudian mereka pun bergaul suami istri. Setelah melihat suaminya ini sudah tenang ya, sudah puas, maka Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Thalha, apa pendapatmu jika suatu kaum meminjam sesuatu kepada sebuah keluarga, lalu keluarga itu meminta barang itu kembali, apakah boleh kaum itu menolaknya? Nah, langsung saja Abu Thalha menjawab, ya tidak. Maka Ummu Sulaim menjelaskan dengan lembut kepada suaminya,
bersabarlah atas anak, ya. Maksudnya bahwa anakmu ini, anak mereka berdua ini meninggal dunia. Masya Allah, ya. Abu Talha marah, ya. Kemudian beliau pergi dari rumah hingga bertemu Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa itu kepada beliau. Maka beliau membenarkan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, dan beliau bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah malam mereka berdua. Dan dari itu lahirlah keturunan mereka, ya, anak-anak yang solih, para penghafal Al-Quran, para mujahid. Itu luar biasa. Jadi ini adalah sebuah contoh yang sangat indah bagi kita, bagaimana menerima, ya, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya cinta orang tua kepada anak itu sangat besar, ya. Dan yang kelima, terkait dengan perasaan psikologis terhadap anak ini, akhwat sekalian, ini pun meskipun sedemikian besar cinta orang tua kepada anaknya, tetap dia tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aturan-aturan yang diberikannya untuk kita, ya. Cinta yang besar kepada anak, rasa sayang yang besar kepada anak itu tidak boleh mengalahkan bagaimana taatnya kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya ketika anak tidak mau sholat, bukan dibiarkan, ala masih kecil, ya, sedangkan dia usia 7 tahun. Kenapa? Karena usia 7 tahun harus dibiasakan sholat. Kalau 10 tahun masih belum bisa disiplin untuk sholat, maka orang tua tuh diperintahkan untuk memukul anaknya itu. Tentu memukul bukan memukul dengan penuh kemarahan, tetapi memukul untuk menyadarkan, memukul, ya, untuk bisa mendisiplinkan anak. Begitu juga kalau anak nih sudah usia balik, tidak mau menutup aurat, bilang nggak apa-apa lah, nanti kalau dia kawin sama suaminya kan disuruh pakai jilbab. Nah, alasan ini kan sering ya dulu saya dengar. Jadi kalau ngelihat anak-anak gadis masih muda-muda pakai jilbab, dibilang, lah janganlah pakai kayak gitu, tidak laku. Siapa yang mau kawin sama orang pakai karung berjalan, misalnya seperti itu, ya. Tidak, secinta apapun kita kepada anak, sesayang apapun kepada anak, ketika dia melenceng dari aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk meluruskan kembali, ya. Justru ketika kita meluruskan mereka kembali, itu adalah bentuk dari kasih sayang kita. Caranya bagaimana? Kita ingatkan, ya, menegur, dibilangnya ini jam berapa ini sudah waktu masuk sholat asar, kenapa masih main-main, gitu ya. Mengingatkan, menegur. Kalau memang tidak mau, ya harus dihukum. Dihukumnya bagaimana? Oke, jam segini bukan waktunya untuk main, nggak boleh main ini. Seperti itu. Bahkan boleh memboikot anak-anak ini, terlebih ketika usianya sudah balik, sudah tahu bagaimana dia berinteraksi dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu juga untuk kita akhwat, ya, meskipun kita sudah ibu-ibu, tetap harus ada alokasi bagi kita itu untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Agar apa? Agar tugas-tugas dalam kehidupan kita ini bisa kita jalankan dengan baik, karena tahu aturannya, tahu ilmunya, tahu panduannya. Begitu juga ketika kita punya kewajiban berdakwah, ya. Maksudnya bagaimana? Ini jadwalnya taklim, jadwalnya pergi halaqah. Anak saya belum bangun dari tidur. Nah, gimana ibu? Jam 2 kita kajian, ya kan? Kalau sudah tahu jadwalnya seperti itu, berarti kan anak tidak ditidurkan pada range waktu itu. Bisa kita bawa, ditidurkan nanti ketika di kajian misalnya. Berarti sebelumnya kan tidak ditidurkan.
atau ketika kita merasa ada yang dititipi di rumah nanti, berarti sebelum berangkat ayo ditidurkan. Jadi aturlah bagaimana baiknya, seperti itu. Bukan ketika sudah jam 2, setengah 2 kita tidurkan. Ya, prosesnya, apalagi kalau anak yang proses tidurnya menuju tidurnya lama, akhirnya apa? Sebentar ya, tunggu anak tidur dulu. Atau sebaliknya, anaknya tidur, sebentar ya, tunggu anak saya bangun dulu, di rumah nggak ada yang dititipi. Ya, jadi anak bukan alasan bagi kita untuk menjadi lebih baik dalam mempelajari dan melaksanakan agama ini. Masya Allah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau sharing, ya. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum.